kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator atas nama Anggun Vivi Rizky. Judul presentasi kelompok kami yaitu review jurnal tentang penentuan aktivitas antioksidan dan antidiabetes ekstrak daun matoa, Pometia pinnata GF, Force, dan Giver secara in vitro. Yang beranggotakan Elvida Semajunta, Hani Yuliana, Karta Prasetyo, Nabila Filzalia, Netanya Ribobulo, Putri Balkis, Putri Handayani Rasa, dan Reza Triandriani. Diabetes mellitus atau gangguan metabolik. Pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah sebagai akibat dari tubuh yang kekurangan insulin. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit kronis progresif dan penyebab utama kematian secara global setelah penyakit kardiovaskular. Salah satu penyebab utama terjadinya kondisi diabetes adalah adanya oksidan atau radikal bebas yang dihasilkan dari pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS, sehingga penderita diabetes memerlukan asupan antioksidan dalam jumlah besar untuk dapat menangkal radikal tersebut. Adanya perpaduan antara antioksidan dan inhibitor enzim alfa amilase diharapkan dapat memberikan efek farmakologis yang sinergis. Enzim alfa amilase memiliki peranan penting dalam pemecahan oligosakarida dan disakarida menjadi monosakarida hingga siap untuk diabsorpsi. Penghambatan oleh enzim ini dapat menunda serta memperlama waktu cerna karbohidrat, sehingga laju absorpsi glukosa dan peningkatan kadar plasma glukosa postprandial akibat resistensi insulin dan kerusakan sel beta pankreas dapat dicegah. Tanaman obat tradisional yang digunakan pada penelitian ini yaitu matoa atau Pometia pinnata GH, Force, dan D-Force. Matoa itu sendiri merupakan tanaman dari famili Sapitaceae, telah banyak digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, antivirus terhadap HIV, dan antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan daun matoa mengandung senyawa golongan flavonoid, tanin, polifenol, alkaloid, dan terpenoid. Dan senyawa organik yang terisolasi dari daun matoa adalah golongan flavon atau aldon. Di mana tujuan penelitian ini dilakukan untuk menentukan aktivitas antioksidan dan antidiabetes dari masing-masing ekstrak daun matoa melalui metode DPPH dan hambatan kerja enzim alfa amilase dengan senyawa pembanding berupa vitamin C dan akarbosa. Alat-alat yang digunakan yaitu pertama timbangan digital, fungsinya sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Yang kedua, pH meter untuk mengukur tingkat keasaman atau basa pada suatu larutan. Yang ketiga, mikropipet untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Yang keempat, kertas saring untuk menyaring atau memisahkan partikel suspensi dari suatu cairan. Yang kelima, disposable cuvette digunakan untuk menaruh sampel dalam pengukuran dengan UV vis spektrofotometer. Yang keenam yaitu Hitachi U1800 atau spektrofotometer. Digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Yang ketujuh yaitu ultrasonic untuk mengontrol panjang gelombang pada suatu sampel. Yang kedelapan yaitu gelas terstandar, gelas-gelas kimia yang digunakan dalam laboratorium yang telah standar. Bahan utama yang digunakan dari penelitian ini yaitu daun matoa yang didapatkan dari desa Sarimulyo, Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya metanol 96%, selanjutnya DPPH, lalu etanol 96%, vitamin C, etanol asetat, dapat fosfat pH 6,9, lalu enzim A amilase. Selanjutnya yaitu Na2HPO4, NaH2PO4, KNAC4, H6, 4H2O, substapati kentang, askarbosa, selanjutnya 3,5 dinitosalisilat, selanjutnya aquabides, steril, yang selanjutnya enzim A amilase. Metode yang digunakan. Metode ekstraksi yang digunakan adalah ultrasonik dengan menggunakan pelarut metanol, etanol, dan etil asetat berdasarkan perbedaan tingkat kepolaran. Dilanjutkan prosedur kerja.
Pada prosedur kerja dilakukan penyiapan sampel. Sampel digunakan pada bagian daun matoa yang berwarna hijau tua dengan tekstur yang tidak terlalu keras. Dikumpulkan, dibersihkan, diranjang, dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digiling dan diayak dengan mes ukuran 20 agar diperoleh hasil serbuk yang seragam. Serbuk ditimbang sejumlah 0,4 gram, dilarutkan masing-masing ke dalam 10 ml pelarut, yaitu pelarut metanol, etanol, dan etil asetat. Kemudian diultrasonikkan selama 30 menit dan didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang. Ekstrak diencerkan menjadi beberapa konsentrasi untuk penentuan aktivitas antioksidan dan antidiabetes. Selanjutnya dilakukan screening fitokimia. Dilakukan identifikasi senyawa polifenol, identifikasi senyawa flavonoid, identifikasi senyawa terpenoid, identifikasi senyawa alkaloid, identifikasi senyawa tanin. Setelah itu dilakukan penentuan aktivitas antioksidan, yaitu pembuatan reagen DPPH sebanyak 2 mg DPPH dilarutkan dengan metanol untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 0,1 mm atau 40 ppm. Prosedur selanjutnya dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum DPPH. Serapan diukur dengan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang 400-600 nm. Setelah itu dilakukan pembuatan larutan uji sampel. Larutan uji dari konsentrasi 40.000 ppm dilakukan pengenceran hingga didapatkan konsentrasi 10-100 ppm. Setelah itu dilakukan pembuatan larutan perbandingan vitamin C. Pengukuran aktivitas menghambat dapat ditentukan dari persen inhibisi dan IC50 melalui rumus persen inhibisi sama dengan absorbansi atau kontrol dikurang sampel per absorbansi kontrol dikali 100%. Penentuan aktivitas antidiabetes. Dilakukan tes atau asam 3,5 dinitrosalisilat, lalu pembuatan larutan uji sampel, lalu pembuatan larutan pembanding akarbosa, lalu pembuatan substrat pati 0,5%, pembuatan enzim AA amilase 0,5 U/mili. Setelah prosedur telah dilaksanakan, dilakukan analisis data. Uji statistik dilakukan menggunakan one-way ANOVA P kurang dari 0,05 dengan melihat normalitas. Melalui uji Shapiro-Wilk P lebih dari 0,05 dan uji homogenitas P lebih dari 0,05. Kemudian dilakukan uji LSD untuk mengetahui perbedaan antara kelompok uji. Hubungan antara aktivitas antioksidan dan antidiabetes diuji dengan korelasi persen berdasarkan rumus hipotesis berikut. H0 tidak ada hubungan antara aktivitas antioksidan dan antidiabetes secara signifikan. HA adanya hubungan antara aktivitas antioksidan dan antidiabetes secara signifikan. Ini fitokimia ekstrak daun matoa. Golongan senyawa tanin, metode ujinya adalah FSCl3, penampak nodanya tidak ada, hasil uji untuk metanol terlihat jelas, untuk etanol terlihat jelas, untuk etil asetat terlihat samar. Keterangan hasilnya yaitu hasil positifnya ditandai dengan noda hitam kehijauan. Selanjutnya polifenol, metode ujinya adalah KLT, penampak nodanya menggunakan FSCl3, hasil uji etanolnya terlihat jelas, hasil uji etanol terlihat jelas, dan etil asetat terlihat samar. Hasil positif ditandai dengan noda berwarna abu-abu, kehitaman. Selanjutnya alkaloid, metode ujinya adalah KLT, penampak nodanya adalah Dagendorf. Hasil uji metanolnya terlihat samar, hasil uji etanol juga terlihat samar, sedangkan etil asetat tidak terlihat. Hasil positifnya ditandai dengan noda berwarna coklat atau jingga kecoklatan. Selanjutnya flavonoid, metode ujinya adalah KLT, penampak nodanya adalah sitoborat, dipanaskan. Hasil uji metanolnya terlihat jelas, hasil uji etanolnya adalah terlihat jelas, etil asetatnya terlihat samar. Hasil positifnya ditandai dengan noda berwarna kuning. Selanjutnya terpenoid, metode ujinya adalah KLT, penampak nodanya yang digunakan adalah anisaldehida asam sulfat. Hasil ujinya terlihat pada metanol terlihat jelas, pada etanol terlihat jelas, sedangkan pada etil asetat juga terlihat jelas. Hasil positifnya ditandai dengan noda berwarna ungu. Screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui atau memberikan gambaran terkait kandungan senyawa yang ada dalam suatu simplisia.
Pada penelitian ini, ekstrak daun matoa dengan pelarut etanol, N-heksa dan etil asetat memiliki kandungan berupa senyawa flavonoid, polifenol, terpenoid, alkaloid, dan tanin. Akan tetapi kandungan alkaloid dalam ekstrak etil asetat tidak terdeteksi. Yang dimungkinkan terdapat senyawa alkaloid golongan tertentu yang tidak terekstrak atau kadarnya terlalu kecil, sehingga tidak mampu memberikan respon dalam bioaktivitas antioksidan. Tabel 2. Hasil aktivitas antioksidan ekstrak daun matoa. Sampel yang pertama adalah ekstrak metanol dengan IC 50 ppm yaitu 6,41, 6,59 dan 6,24 dengan rata-rata IC ppm yaitu 6,42 lebih kurang 0,18 dan dengan CV 2,74%. Yang kedua adalah sampel ekstrak etanol dengan IC 50 ppm yaitu 8,55, 8,65 dan 8,67 dengan rata-rata IC ppm yaitu 8,62 lebih kurang 0,07 dengan CV 0,76%. Yang ketiga adalah ekstrak etil asetat dengan IC 50 ppm yaitu 170,49, 166,27, 175,15 dengan rata-rata IC 50 ppm yaitu 170,64 lebih kurang 4,44 dengan CV 2,60%. Yang sampel keempat adalah vitamin C dengan IC 50 ppm yaitu 1,64, 1,66 dengan rata-rata IC 50 ppm yaitu 1,65 lebih kurang 0,02 dengan CV 0,91%. Kekuatan aktivitas antioksidan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat potensinya, di mana vitamin C, ekstrak metanol, dan etanol dan matoa tergolong sangat aktif dengan nilai IC 50 lebih kecil dari 50 ppm. Sedangkan ekstrak etil asetat tergolong memiliki antioksidan yang sedang dengan nilai IC 50 antara 101 sampai 250 ppm. Pada tabel 3 ada volume larutan uji aktivitas antidiabetes. Sampelnya ada larutan esterat. Uji dapar ada 375 dan sedangkan esterat ada 100, enzim ada 25, akarbosat tidak ada, DNS ada 400. Sedangkan sampel blanko larutan esterat ada 400 dan esteratnya ada 100, enzim tidak ada, akarbosat tidak ada dan DNS ada 400. Sedangkan larutan akarbosat ada 375, esteratnya tidak ada dan enzimnya 25, akarbosatnya cuma 100 dan DNS-nya ada 400. Sedangkan blanko alkarbosat ada 400. Esteratnya tidak ada, enzimnya tidak ada dan akarbosatnya 100. DNS-nya 400. Sedangkan kontrol negatif ada 475. Esteratnya tidak ada dan enzimnya 25, akarbosatnya tidak ada, DNS-nya 400. Sedangkan blanko kontrol negatif ada dampar 500. Esteratnya tidak ada dan enzimnya tidak ada. Akarbosatnya tidak ada, DNS-nya 400. 3. Terdapat reaksi antara DNS dengan gula. Reduksi dalam suasana basah suhu 900 sampai 100 Celcius. Reaksi ini merupakan reaksi redoks. Pada gugus aldehid, gula yang terindukasi menjadi gugus karbosil. Tabel 4. Hasil aktivitas antidiabetes ekstrak daun matoa. Larutan uji. Sampel pertama ekstrak metanol dengan IC 50 ppm 90,38, 91,85, 90,88 dengan rata-rata IC 50 ppm 91,04 lebih kurang 0,75 dengan CV 1,48%. Sampel kedua ekstrak etanol dengan IC 50 ppm 105,90, 107,14, 102,46 dengan rata-rata IC 50 ppm 105,17 lebih kurang 2,42 dengan CV 0,82%. Sampel ketiga
ekstra etil asetat dengan IC 50 ppm 773,08 786,79 796,44 dengan rata-rata IC 50 ppm 785,44 lebih kurang 11,74 dengan CV 2,30%. Akar bosa dengan IC 50 ppm 23,71, 23,08, 23,64 dengan rata-rata IC 50 ppm 23,48 lebih kurang 0,35 dengan CV 1,49%. Besarnya aktivitas antidiabetes ditunjukkan dengan nilai IC 50 pada masing-masing ekstra metanol, etanol, etil asetat, daun matoa, dan akarbosa sebagai pembanding. Semakin besar konsentrasi pengenceran ekstra, maka semakin besar nilai hambatan. Pada analisa data statistika yang dilakukan menggunakan SPSS 22 menyatakan bahwa nilai IC 50 dari masing-masing aktivitas antioksidan dan antidiabetes terdistribusi secara normal dan homogen dengan nilai signifikan lebih besar 0,05 pada tabel 5, menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna atau sangat variabel dilihat dari jumlah sampel atau N sebesar 12 dengan nilai signifikan 2 Taylor lebih kecil sama dengan 0,05 dan koefisien perkorelasinya P sama dengan 0,000 lebih kecil sama dengan 0,05 dan R sama dengan 0,998. Selain itu, jika dilihat berdasarkan koefisien garis regresi pada tabel 6, maka nilai T hitung lebih besar T tabel T hitung sama dengan 3,889 lebih besar T tabel sama dengan 0,602 sehingga H0 pada hipotesis penelitian ditolak dan HA diterima atau dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang positif dari rata IC 50 keduanya. Dari presentase kami adalah ekstrak metanol, etanol, dan etil asetat daun matoa memiliki potensi sebagai antioksidan dan antidiabetes dikarenakan adanya metabolis sekunder berupa flavonoid, polifenol, tanin, alkaloid, dan terpenoid. Berdasarkan analisis data korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif antara aktivitas antioksidan dan antidiabetes ekstrak daun matoa yang dilihat dari nilai R yaitu sebesar 0,998. Semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka potensi hambatan terhadap enzim alfa amilase juga semakin tinggi. Sekian presentase dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.